Kami siapkan hati kami, berfirmanlah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja. Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati. Dan saya juga menyapa yang ada di live streaming, di YouTube dimanapun engkau berada. Saya berdoa, tetaplah engkau kuat di dalam Tuhan. Dalam menghadapi tantangan-tantangan hidupmu. Selamat merayakan Jumat Agung. Good Friday. Selamat kita merayakan kematian yang adalah kemenangan bagi kita. Memang saat ini nuansa baju banyak warna hitam. Namun kita harus sadar ini adalah satu peringatan. Yang mana Yesus yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Semalam kita mengenang bagaimana proses penyaliban Yesus. Bagaimana dia ditangkap di Taman Getsemani. Bagaimana dia disiksa. Tahun depan kita akan lihat lagi drama bagaimana di Bukit Golgota Yesus disiksa. Nanti bersama dengan tim yang ada, dengan tim kreatif ministry GB Pelita yang luar biasa. Pada tadi malam hampir 1.000 orang yang hadir. Yang bisa ditampung hanya 913 orang dan sebagian pulang. Dan saya percaya gereja Tuhan sedang dibangkitkan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Hari ini lewat Jumat Agung kita belajar teguh menghadapi tantangan. Kita belajar dari guru kita, dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia teguh menghadapi tantangan. Sama-sama kita membaca dari kitab Lukas 22 ayat 39 sampai kepada ayat yang ke-46. Mari sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang saya kasihi, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa di mana kita mengenang bagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Dia bukan menyerah, tapi menyerahkan dirinya. Kita belajar lewat proses yang dihadapi Tuhan Yesus menghadapi tantangan, menghadapi kematian. Dia sudah tahu akan ada tantangan. Dia sudah tahu dia akan ditangkap di Bukit Zaitun di Taman Getsemani. Dia tahu jam berapa karena dia Tuhan Maha Tahu. Yang pertama kita pelajari dari Tuhan Yesus dalam menghadapi tantangan adalah tidak mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Lukas 22 ayat 39 dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota. Dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Di Bukit Zaitun bagian bawah ada namanya taman kota, namanya Taman Getsemani. Taman Getsemani itu 50 meter kali 50 meter, lebih kurang 2.500 meter persegi.
Saya sudah ke sana 2006. Di sebelahnya itu ada gereja Getsemani. Dalam suasana gereja Getsemani, di dalamnya itu gelap. Untuk mengenang proses penangkapan Yesus. Maka gereja itu ada untuk mengenang bagaimana Yesus ditangkap. Saudara, Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap di Taman Getsemani. Ini yang dia lakukan. Dia justru datang ke situ. Kita kan kalau bisa menghindari masalah. Atau banyak orang kalau ada masalah, dia lari dari masalah. Yang perlu kita pelajari dari teladan Yesus, jangan lari dari masalah. Bahkan saya katakan jangan tolak masalah kalau seizin Tuhan terjadi. Hadapi masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Di masa sulit ini. Itu yang dilakukan Yesus. Dia tahu dia akan ditangkap di Bukit Zaitun, di Taman Getsemani. Justru dia pergi ke situ bersama dengan murid-muridnya. Di Taman Getsemani itu taman yang sering dikunjunginya untuk berdoa. Dia berdoa sesering mungkin dia berdoa. Kemungkinan besar pemilik Taman Getsemani kenal baik dengan Tuhan Yesus. Karena dia sering ke taman itu untuk berdoa. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, apapun masalahmu jangan lari dari masalahmu. Bilang sebelahnya, hadapi masalahmu. Kalau aku lihat dari mimbar ini, wajah-wajah yang menghadapi masalah atau lari dari masalah. Apakah saudara bersukacita dalam masalahmu? Saya sudah khotbahkan terlalu banyak ayat. Yakobus 1 ayat 2, bersukacitalah dalam pencobaan. Roma 5 ayat 3, bermegahlah dalam penderitaan. Matius pasal yang kelima, berbahagialah engkau yang dianiaya karena mengikut Yesus. Jadi saya sangat berharap semua saudara di ruangan ini, apapun penderitaanmu saat ini, penderitaan di masa depan, hadapilah. Jangan salahkan orang, jangan salahkan situasimu. Berhentilah menuntut orang berubah. Berhentilah menyalahkan orang. Berhentilah lari dari persoalan. Lihat bapak-bapak, ada persoalan pergi dia minum alkohol. Ada persoalan dengan istri pergi dengan pelacur. Ada persoalan pergi dia lari ke tempat yang dia suka lari. Ada banyak orang lari dari persoalan. Padahal persoalan yang diizinkan Tuhan itu adalah untuk membuat saudara level up. Untuk saudara naik kelas. Untuk saudara lebih berkualitas. Untuk engkau dimurnikan imanmu seperti emas. Sehingga pesanku padamu, jangan lari dari masalahmu. Apa seberat apa cerita hidupmu, jangan lari. Jangan menyalahkan. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Karena banyak orang hanya mau berkat. Tapi nggak mau persoalan. Ada orang mau lulus ujian tapi nggak mau ujian. Ada orang mau naik kelas tapi nggak mau ujian. Ini kan sangat bodoh. Mana ada sekolah yang mau menaikkan orang kelasnya kalau nggak ujian? Apakah saudara mau naik kelas imanmu? Halo, selamat Jumat Agung. Apakah saudara mau naik kelas imanmu? Bilang sebelahnya, hadapi ujian imanmu. Lebih kuat lagi, bilang sebelahnya, semangat ya. Sebelah itu lihatlah mukanya udah gak jelas. Coba sebagian, coba lihat aja lah kiri kananmu, jelas gak bibirnya? Jelas gak letak mukanya? Ada yang udah gini. Kasihan aku lihatnya. Hidup ini singkat bos. Janganlah mukamu kau jelek-jelekkan padahal sudah jelek. Yang jelek agak cantikkanlah. Yang gak ganteng-gantengkanlah dengan gagah begini. Walaupun dompetmu kosong. Gak apa-apa. Daripada engkau tertunduk terus. Aku tidak berdaya. Ada persoalan dengan istrinya, lari ke istri orang lain. Ngapain? Kau diapain?
direpeti istriku, hadapi repetannya. Istriku merepet, aku gak lari, ku hadapi. Dulu pernah, walau dia merepet aku lari. Sekarang tidak, ku nikmati repetannya. Walaupun tidak mudah. Karena aku tahu satu waktu aku bisa tidak mendengar repetannya kalau dia meninggal dunia. Atau aku yang meninggal dunia. Jangan lari dari istrimu ya. Amin. Suami-suami, jangan lari dari istrimu. Amin. Seburuk apa perilaku istrimu, tetap dialah istrimu sampai maut memisahkan. Amin. Istri-istri, jangan lari ke suami orang lain. Hadapi cerita persoalan suamimu. Mungkin suamimu itu tukang ngorok, bau napas, tukang lupa. Sebagian mungkin suamimu tukang lupa. Asal apa diletakkan, mana kunci mobil? Lupa. Mana payung tadi? Lupa. Ingat ya, yang lebih cepat lupa itu seorang suami. Jadi kalau suamimu, karena wanita itu diciptakan Tuhan, otak tengahnya lebih besar, lebih 30%. Sehingga dia bisa multitasking. Dia bisa, kalian ini yang wanita-wanita dengar ya. Kalian itu multitasking, dalam satu waktu bisa memikirkan banyak hal. Jadi saat ini kalian mendengarkan khotbahku, belum tentu kok khotbahku yang kau dengar. Yang kau perhatikan, memang wajahmu sama aku, tapi yang kau pikiranmu entah kemana-mana itu bisa lari. Kalau laki-laki tidak, dalam satu waktu memikirkan satu. Kalau dia mendengar saya khotbah, khotbah itu yang didengar dia. Kalau yang perempuan ini macam lah, jemuran kain lah, belanjaan belum dimasak lah, tadi ikan diletakkan jadi makan kucing lah, bisa pikirannya itu. Saya ajak semua kita hadapi persoalanmu, jangan menyerah. Saudara, dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini adalah undangan Tuhan Yesus kepada manusia yang mana satu hari engkau letih. Tidak ada di antara saudara yang tidak pernah letih. Saya sudah hidup 54 tahun, pelayanan 36 tahun. Saya berdoa pagi baca Alkitab, malam berdoa lagi malam, melayani lagi, bisa berdoa 3 jam, bisa baca Alkitab berjam-jam, penyembahan begitu lama. Karena memang saya pendeta, betul saya pendeta. Full time di gereja Tuhan. Tapi saya kadang juga letih. Tuhan tahu satu waktu engkau letih dalam pernikahan. Engkau yang di YouTube, saya mengingatkan engkau. Mungkin engkau letih dalam pernikahanmu. Mungkin engkau lesu dalam pernikahanmu. Engkau berbeban berat dalam kehidupan pernikahanmu. Tapi pesan Tuhan pada Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu. Aku akan memberikan kekuatan baru kepadamu. Aku akan memberikan ketenangan padamu. Sehingga pesanku pada Jumat Agung ini. Datanglah ke Tuhan Yesus. Ketika engkau merasa letih dalam mengurus anak-anakmu. Ketika engkau merasa berbeban berat menjalani kehidupan, aku undang, Tuhan mengundang, marilah datang kepadaku. Come to me. Kalau engkau datang kepada Yesus akan ada kekuatan. Saya teringat dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat ke-43. Lukas 22 ayat yang ke-43, sama-sama kita membacanya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lihat, Tuhan Yesus pun didatangi malaikat untuk memberi kekuatan kepada dia. Apakah Tuhan Yesus lemah? Tuhan Yesus tidak mungkin lemah dalam ketuhanannya. Tapi di situ adalah menggambarkan dia manusia 100%. Yang mengambil rupa seperti manusia lewat rahim Maria. Dia manusia yang sama kayak kita. Bisa mengalami lemah. Bisa mengalami keletihan. Jangan lupa, Yesus itu manusia 100%, Allah 100%.
Sehingga ketika dia merasa letih, sehingga ketika dia merasa takut di Taman Getsemani, itu adalah menggambarkan kemanusiaannya. Sehingga dia tahu, satu waktu engkau letih, kalau Yesus aja dikuatkan oleh kehadiran malaikat yang diutus Bapa, saya katakan kepadamu, malam pagi hari ini, atau kapanpun engkau berdoa, saya sudah punya pengalaman. Seletih-letihnya hidupku, kalau aku berdoa ada kekuatan. Kalau aku berdoa ada kekuatan. Lihat Musa, kalau dia angkat tangan dia menang. Kalau dia turun tangan dia kalah. Saya mengajak setiap saudara, jangan menjauh dari Tuhan. Ketika banyak persoalan hidupmu, hadapi. Hadapi anak-anak gadis, anak-anak muda, hadapi. Jangan mental-mental strawberry, generasi strawberry. Do you know what is generasi strawberry? Generasi strawberry itu generasi yang cengeng, mudah cemas, mudah capek, mudah mengeluh. Itulah generasi strawberry. Aku berdoa wajah-wajahmu yang cantik jangan wajah-wajah strawberry. Tapi biarlah wajah-wajah baja yang begitu kuat. Sehingga kalau ada masalahmu engkau tidak mudah cengeng, tidak mudah menangis, tidak baperan, tidak mudah galau, tidak mudah lemah, tidak mudah cemas. Itu generasi strawberry. Apalagi kalau engkau cewek-cewek kau jumpa cowok strawberry. Dia sikit-sikit, aku cemas dek. Sikit-sikit dia berkata, aku lemah dek. Kenapa kau bang? Aku galau. Oh Tuhan, jangan kau serahkan sama cowok-cowok strawberry. Yang sikit-sikit, gak bisa, aku gak mampu, aku gak bisa. Jangan. Saudara punya Tuhan Yesus. Amin. Datang kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Ini ada lagunya ini ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku tidak tahu apa persoalanmu, tapi aku percaya segala perkara yang sedang kau hadapi, engkau sanggup menanggungnya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tetap percaya Tuhan setia. Di dalam Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kunci supaya jangan lemah, kunci supaya jangan putus asa, selalu mengingat Tuhan Yesus. Selalu mengingat salibnya. Pengalaman hidup saya, ketika saya rasa lemah dalam pelayanan, rasa mau mundur, rasa mau menyerah, rasa mau lari dari panggilan Tuhan. Benar, banyak hamba Tuhan bisa mengalami mundur dari pelayanan. Ada kalanya kami para pelayan itu sangat merasa di titik terendah. Karena kami ini kalau sudah khotbah di mimbar ini, maka orang menuntut kami sempurna. Tidak boleh ada salah. Satu waktu ketika aku ada pertengkaran dengan istri, saya merasa gagal dalam menata rumah tangga. Perasaan tertuduh dan bersalah. Kemudian saya mulai merasa untuk lebih baik lari, jangan pelayanan. Kenapa aku pelayanan, anakku begini? Kenapa aku pelayanan, rumah tanggaku begini? Kenapa aku pelayanan, keuangan kami ada utang di sana sini? Kenapa aku pelayanan, aku sakit-sakit? Aku merasa di manakah Tuhan yang kulayani ini? Ada perasaan mau lari dari panggilan Tuhan. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Setiap aku datang kepada Tuhan ada kekuatan. Ingat Matius 6 ayat 34. Jalanilah kesusahanmu sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukup sehari. Kesusahan esok tersendiri. Saya di masa-masa titik terendah itu modalku hanya satu. Ku jalani hari ini bersamamu. Besok aku hidup ku jalani bersamamu. Besok aku hidup ku jalani bersamamu. Itulah sampai detik ini aku hidup. Aku hidup sehari demi sehari. Tidak terlalu kupikirkan jauh-jauh seminggu ke depan, bulan depan. Bukan berarti aku tidak memikirkan uang sekolah anak bulan depan. Bukan itu artinya. Tapi aku tidak terlalu memikirkan ketakutan yang akan datang. Lihat, kalau saudara berfokus kepada yang akan datang, maka yang muncul dalam pikiran dan perasaanmu kecemasan. Kalau saudara berfokus kepada masalah yang dulu, maka yang muncul dalam dirimu stres, depresi. Tapi Alkitab bilang, hiduplah dengan yang sekarang ini. Hadapi sehari demi sehari. Jangan biarkan setan menumpukkan masalah yang belum terjadi. Yang muncul kecemasan dalam hidupmu. Dan yang muncul penyakit dalam dirimu. Asam lambung naik. Gula naik. Tensi naik. Kenapa? Terlalu memikirkan yang akan datang. Saya hanya pada hari itu, sehari demi sehari. Dan sekarang ini pun modalku menghadapi hidup. Aku hidup sehari demi sehari. Hari ini aku bangun, aku bersyukur. Ku jalani hari ini dengan dalam Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Malam nanti mau tidur aku berdoa, aku bersyukur. Aku bisa mengerjakan sehari ini. Untuk besok ku serahkan lagi. Jadi saudara jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Jangan mereka-reka yang buruk tentang dirimu. Pesanku samamu, hadapi masalahmu sehari demi sehari. Jangan terlalu cemas. Serahkan. Intinya Pengkhotbah 9 ayat 10, apa yang di tanganmu lakukan sekuat tenagamu. Yang penting jalan hidupmu benar. Kalau engkau bekerja rajin. Saya minta bagi engkau yang keuangan berat, bekerjalah 12 jam sehari. Pasti uangmu cukup, dicukupkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ini uang sudah tidak cukup, bekerja hanya 3 jam. 4 jam. 12 jam bekerja. Kerja keras. Kerja cerdas.
Iman tanpa perbuatan sia-sia. Saya tahu banyak keuangan kita yang susah. Tapi coba, apa yang ada di tanganmu? Setiap perkara kecil. Ketika saya lemah, saya hanya memandang salib Yesus. Yang kedua, menghadapi tantangan dengan doa. Itu artinya engkau menghadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan. Orang yang berdoa, orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak berdoa, orang yang sombong. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak berdoa, orang yang berkata, aku bisa tanpa Tuhan. Ingat, Allah menentang orang sombong. Allah menentang orang yang tinggi hati. Jangan ada perasaanku dan perasaanmu. Aku bisa menghadapi masalah ini tanpa Tuhan. Jangan. Saudara, kita belajar Lukas 22, 40, 41. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, saya ajak engkau, kalau engkau punya tantangan, tekanan hidup yang berat, gunakan lututmu berlutut. Saya melihat bapak saya hampir tiap malam itu berlutut. Karena kami itu jahatnya bukan main ketika bapak kami masih hidup. Kami itu bertobat setelah bapak kami meninggal. Jadi saya masih ingat jam 12 malam, jam setengah 12 sebelum mau tidur, dia berlutut terus. Meskipun dia bukan dari gereja karismatik. Tapi dia mengerti berlutut berdoa, menangis. Dia meninggal tahun 86. Meninggalkan kami dalam keadaan masih jahat. Masuk penjara, berjudi, melawan dia. Tapi doanya tidak sia-sia. Di doanya terkabul. Di tengah-tengah saya seorang yang jahat, berjudi, melawan dia. Dia panggil saya no mention. Dia panggil saya, hey no mention sini kau. Dalam hatiku bagaimana pula aku no mention orang kerjaku yang jahat. Tapi dia gak panggil aku preman. Anakmu di rumah, jangan kau panggil preman. Nanti jadi preman. Anakmu di rumah jangan panggil, hey bodoh sini, bodoh, sial sini kau. Jangan anakmu jadi bodoh dan sial. Panggillah yang baik. Panggil dia dengan panggilan yang membuat engkau diberkati. Doa ayahku terkabul, saya jadi penerus no mention. Sampai rela meninggalkan kedokteran. Di tengah-tengah kedokteranku pasienku banyak, 51 hari. Uangnya jauh daripada ibadah di pelayanan di gereja. 1:10. Tapi sejak saya menyerahkan hidupku kepada Tuhan, fokusku bukan lagi uang. Fokusku adalah panggilan Tuhan. Saya tidak lagi melihat uang menjadi tujuan hidupku. Tujuan hidupku serupa segambar dengan Kristus. Tujuan hidupku mencari, menyelamatkan yang terhilang. Dokter itu mulia, tapi saya punya panggilan khusus. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, hadapi masalahmu dengan doa. Lihat Musa, Keluaran 17 ayat 11. Keluaran 17 ayat 11 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Saya hanya bilang begini sama saudara. Saya nggak perlu tahu masalahmu terlalu banyak. Karena aku tahu semua kita punya masalah. Saya hanya perlu tahu, masihkah engkau berdoa? Masihkah engkau mengangkat tangan? Masihkah engkau berlutut? Masihkah engkau menangis sama Tuhan? Masihkah engkau mengandalkan Tuhan? Saya hanya percaya Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau masih mengangkat tanganmu, apapun masalahmu, engkau pasti menang. Karena Roma 8 ayat 37 berkata, kita adalah umat lebih dari pemenang. Saya tidak perlu mendengarkan semua masalahmu. Kalau semua masalah saudara saya dengarkan, satu-satu, kurasa duluan aku mati baru kalian. Gak usah kutanya, apakah kau punya masalah? Dari wajahmu pun udah kulihat wajah-wajah bermasalah, ngapain lagi kutanya? Bodoh aku seorang pendeta bertanya sama kalian, apakah ibu punya masalah? Oh lama bereng gincung pedang rata, gak masalah.
Gincumu pun udah gak rata, yang sini tebal, yang sini gak tebal. Alis matamu pun udah ada yang jatuh berguguran, ada yang udah kemana. Rambutmu pun sudah lari tak kemana. Ngapain aku bertanya, jalan pun udah gini-gini jalan. Dari jalanmu pun aku tahu, kami dokter melihat orang sakit dari jalannya. Kalau kau begini-gini jalannya, kemungkinan kau usus buntu. Tapi kalau kau masuk ke ruangan dokter, mungkin sakit asam lambung. Dari postur tubuhmu kami udah tahu itu. Terus kalau kau datang, mungkin kau anemia, gini-gini. Kurang darah. Orang kami kan sudah diajari itu. Jadi nggak perlu lagi aku bertanya, apakah ada masalah? Lihat rambutmu aja pun nggak kau sisir lagi, udah jelas itu masalah. Letak rambutmu pun nggak jelas. Lihat raut wajahmu pun nggak lagi senyum, orang tertawa, kau nggak tertawa, itu udah jelas kau bermasalah. Di tengah-tengah semua orang tertawa, kau nggak bisa tertawa. Apa ya, aku tanya lagi, kau punya masalah. Sependeritaannya kita. Bilang sebelahnya, kita sependeritaan. Makanya jangan saling menyakiti. Saling menguatkanlah kita di gereja Tuhan ini. Amin. Gak usah kau banding-bandingkan. Masalahku lebih hebat atau dia? Gak usah. Gak usah kau sibuk lihat masalah orang. Masalahmu aja urus. Galatia 6 ayat 4. Jangan mengurus urusan orang lain. Uruslah dirimu sendiri. Amin. Ini enggak, yang dievaluasi suami orang lain. Suaminya pun udah dodong, betul enggak saudara? Suaminya pun kayak suami udah hancur-hancur bukan main. Tapi sok mengevaluasi suami orang lain. Lihat-lihat itu Eda, suami orang lain, suaminya itu datang jam 1 pagi loh itu. Suami pun udah ada sinting-sintingnya, ngapain lah kau bahas suami orang lain. Suami pun sudah hampir sinting. Udah bengong-bengong gini. Tapi suami orang lain, itu yang disebut selumbar di mata orang kau lihat. Sebalok di matamu tidak kau lihat. Kekuranganmu banyak, tapi melihat kekurangan orang yang sikit. Sibuklah bibirmu yang jabir itu. Bertobatlah kamu akan jabir. Jabir itu kepanjangan jago bicara. Jangan kalian nggak tahu apa kepanjangan jabir. Aduh, asal doa evaluasi orang lain. Ibu. Hebat sekali, sampai bisa loh, sampai dia gini, gini loh, gini. Anak mulai evaluasi, ngapain anak orang lain? Nggak usah. Saya hanya ajak sama saudara, hadapi masalahmu dengan doa. Dalam kitab Kejadian 25 ayat 21, sama-sama kita baca. Kejadian 25 ayat 21, 1-2 ya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sama-sama. Sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Bagaimana dia menghadapi Ribka yang mandul? Dengan doa. Kalau ada di antaramu mandul, berdoalah. Berdoalah. Pak, apakah kalau berdoa pasti terjadi? Alkitab berkata, ada kuasa dalam doa orang-orang benar. Tapi di atas segalanya kita berkata, jadilah kehendak. Doa Yesus ditolak Bapa. Apa doa Yesus di Taman Getsemani? 3 kali dia berdoa. Kalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi, kalau memang itu kehendakmu, jadilah kehendak. Apa cawan? Penderitaan. Apa cawan? Murka Allah. Itu yang paling menyedihkan di hati Tuhan adalah dia terpisah dengan Bapa. Pada waktu dia disalibkan. Seluruh dosa manusia ditimpakan kepada dia. Seluruh kejahatan manusia ditimpakan kepada dia. Pada waktu dia disalibkan. Maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sesaat Bapa berpaling meninggalkan dia. Karena segala dosa ditimpakan kepada dia. Saudara yang saya kasihi. Hadapi masalahmu dengan doa. Bukan repetan. Kalau income suamimu kurang, jangan kau repeti. Ini enggak, udah kurang penghasilan suami. Sampai ke rumah disalibkan. Kasihan, kasih dia teh manis dingin. Udah capek dia di kantornya. Udah capek dia di luar sana. Dia pun gak kepingin, gak bawa uang banyak.
Ada seorang ibu gak mau masukkan suaminya gara-gara jam 1 pagi pulang. Ma, buka pintu ma. Papa pulang. Lo mati ho. Matilah kau di situ. Kan kubilang peraturan jam 10 sudah tutup pagar. Tutup pintu. Ma, hujan. Petir ma, dingin. Tolong ma, enggak, mati kau situ. Ada lo istri yang jahat sama suaminya, mati kau situ. Jangan ya, di sini enggak ada istri begitu kan? Istri baik-baik. Kalau suami muda kedinginan, jangan lagi kau sakiti. Akhirnya suaminya bilang, aku enggak masalah sih ma. Kalaupun kau tutup pintunya enggak masalah. Tapi kayak mana lah uang yang 10 juta di luar ini? Istrinya bilang, kalau dari tadi kau bilang kan cepat ku buka. Lama kali kau ngasih tahu itu. Jadi peraturan di rumah tangga itu istri yang benar. Saya mau katakan sama saudara, jangan andalkan repetanmu mengubah manusia. Membuat rumahmu kayak neraka. 4-nya kalian di rumah itu atau 5. Rumahmu pun 4 kali 6. Dinding sebelah pun pakai triplek bersebelahan. Oh Tuhan Yesus. Ibu-ibu ini kadang-kadang kurang kerjaan. Jangan andalkan repetan. 1 Samuel 1 ayat 10. Andalkan doa. 1 Samuel 1 ayat 10 sama-sama kita baca. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan. Sambil menangis terseduh-seduh. Siapa ini? Hana. Hana diejek oleh madunya Penina. Mandul, kau gak punya anak. Istri berikutnya adalah si Penina ini yang mengejek si Hana. Hana mengadu ke rumah Tuhan. Dia menangis terseduh-seduh. Tidak langsung. Tapi akhirnya lahirlah Nabi Samuel. Lahirlah seorang laki-laki diserahkan ke rumah Tuhan. Itulah Nabi Samuel. Doa menjawab tantangan hidup kita. Kisah 16 ayat 25. Kisah 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus Silas di penjara, dipasung. Apa yang dilakukan mereka dalam penjara? Berdoa, menyembah. Allah bersemayam dalam pujian penyembahan. Maka saya ajak, di mobilmu sering lagu-lagu rohani. Di airsetmu sering lagu-lagu rohani. Di kamarmu sering lagu-lagu rohani. Penyembahan. Ajar mengagungkan Tuhan. Jangan hanya merenungkan nasib. Jangan hanya berkata aku enggak kuat. Aku enggak sanggup. Hidupku hancur. Hidupku matilah aku. Jangan. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Apa yang kau katakan itu jadi. Apa yang kau pikirkan itu jadi. Hati-hati apa yang kau pikirkan. Hati-hati apa yang kau yakini. Hati-hati apa yang kau imajinasikan. Saya mengimajinasikan diriku sehat waktu sakit. Saya mengimajinasikan keuanganku diberkati saat susah. Saya lawan fakta dengan iman. Iman belum melihat tapi percaya. Mungkin engkau hari ini yang di YouTube. Mungkin engkau lagi sakit terkapar di ICU. Terkapar di rumah sakit. Dokter boleh memvonis dengan kata 3 bulan, 6 bulan lagi engkau akan hidup. Setelah itu engkau akan meninggal dunia. Hormati dokter dalam segala ilmunya. Tapi dokter tidak bisa menentukan usia manusia. Dokter bukan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan sanggup memberi Hizkia 15 tahun dikasih Tuhan. Tambah umurnya Raja Hizkia. Padahal Tuhan yang sudah bilang sama dia, engkau akan mati. Yang ngomong itu Tuhan loh. Bukan manusia yang ngomong itu. Tuhan berfirman bahwa dia akan mati. Tapi Tuhan masih sanggup mengubah. Ketika ada permohonan doa. Hizkia bermohon, tambahkanlah usiaku. Tuhan tambahkan 15 tahun. Artinya apa? Jangan menyerah, hadapi dengan doa, berserah kepada Tuhan.
Saya ajak semua kita di ruangan ini. Apapun persoalanmu. Kalau engkau datang kepada Tuhan. Tuhan menolong engkau. Ada kuasa dalam doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yang terakhir, berserah kepada kehendak Tuhan. Dalam Lukas 22 ayat 42. Engkau menghadapinya, engkau berdoa. Tapi terakhir kata Yesus, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Penderitaan, cawan penderitaan, cawan murka Allah. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Saudara, mungkin engkau sudah berusaha, sudah berjuang, engkau sudah berdoa, tapi diizinkan Tuhan suamimu lari meninggalkan engkau. Diizinkan Tuhan istrimu lari meninggalkan engkau. Diizinkan Tuhan persoalan kemiskinan engkau alami. Kau cek cara hidupmu sudah benar. Caramu bekerja sudah benar. Beribadah, mengandalkan Tuhan sudah lakukan. Kalau itu seizin Tuhan. Ingatlah, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 28. Supaya engkau semakin serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 28. Supaya mendatangkan kebaikan. Ada seorang karyawan dipecat dari kantornya. Dan dia jadi pengusaha. Pada waktu dipecat, dia mungkin merasa sedih. Tapi setelah dia datang kepada Tuhan, dia buka restoran makanan. Dan dia punya usaha yang luar biasa. Duka cita mendatangkan sukacita. Ratapan berubah jadi tari-tarian. Hari ini dalam suasana Jumat Agung ini, saya hanya mengajak kepada semua kita. Jangan menyerah, hadapi masalahmu dengan doa, berlutut. Jangan mengeluh satu kata pun. Ini kutanamkan dalam diriku. Satu kata pun jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Kalau ini kau lakukan, engkau tidak mengeluh, engkau tidak menyalahkan. Engkau percaya ada cara Tuhan menolong kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.